Seberapa suram sih film The Batman ini? Tonton ulasan video ini sampai habis ya. Di vlog kali ini akan membahas sebuah review film bergenre drama action noir. The Batman, film superhero suram, tapi sinematografinya kelas dewa. Kita mulai. Batman merupakan salah satu karakter dari franchise DC yang terkenal dengan nuansa noir atau suram yang berlatar di kota Gotham. Namun, sisi berbeda justru ditampilkan pada The Batman yang sudah lama tayang di bioskop. Perlu kamu tahu, jalan cerita The Batman sama sekali tidak memiliki koneksi dengan DC Extended Universe. Film The Batman berkisah tentang Bruce, diperankan oleh Robert Pattinson, yang telah menjalani kehidupannya sebagai Batman selama 2 tahun. Di tengah kekacauan kota Gotham, kota tersebut tiba-tiba digemparkan dengan pembunuhan wali kotanya. Dari pembunuhan tersebut, muncullah banyak teka-teki yang membawa Batman mengungkap rahasia gelap kota Gotham. Sejarah awal Batman itu tayang tahun 1960-an, dengan citra pahlawan berjubah, beraksi memberantas kejahatan dengan celana hitam ketat. Namun, kemudian di tahun 1980-an, sutradara Tim Burton menunjukkan bahwa Batman bisa menjadi gotik dan muram. Beberapa tahun sesudahnya, sutradara Christopher Nolan membuktikan bahwa cerita tentang Batman juga bisa mengangkat tema politik dan kontemporer. Lalu sutradara Zack Snyder membuatnya menjadi apokaliptik. The Batman yang disutradarai dan ditulis oleh Matt Reeves adalah yang paling suram dari film-film Batman sebelumnya. Benarkah demikian? Mari kita bedah dari 2 aspek utama pembangun film, yakni unsur naratif dan sinematik. Sebelum pada kesimpulan seberapa suram film The Batman ini, mending kita bahas dari sisi naratif lebih dulu ya. The Batman, bukan Batman. Sebenarnya secara cerita menyeimbangkan banyak sisi. Ada unsur drama, thriller, dan sebagian besar plotnya adalah tentang misteri yang sulit ditebak. Masih sama seperti banyak film misteri lainnya, The Batman berurusan dengan rahasia, pertanyaan tentang identitas, dan pengungkapan yang tidak terduga. Sejak scene awal pembuka film, penonton akan dibuat berpikir tentang misteri sebuah pembunuhan wali kota hingga berlanjut kepada pengungkapan demi pengungkapan pelaku. Di film ini, Batman berperan sebagai The World's Greatest Detective. Batman berkonsentrasi pada mendeteksi, menganalisis sandi, menjawab teka-teki, dan mengikuti beraneka petunjuk ke berbagai tempat, serta memberikan pertanyaan ke beberapa orang yang bisa memberikan resolusi. Misteri yang sedang berlangsung juga menimbulkan ketegangan antara Batman dengan petugas polisi Gotham yang membenci tindakan Batman karena ia bermain hakim sendiri, kecuali satu-satunya sekutu di kepolisian, Letnan James Gordon. Karakter Bruce Wayne yang dimainkan Robert Pattinson dengan penuh persona sangat terlihat humanis, bahkan lebih manusiawi, yang juga bisa mengalami kerapuhan dan seperti dibebani segala macam trauma emosional yang rumit. Dia bukan muncul sebagai Bruce Wayne yang berpura-pura menjadi seorang playboy untuk menutupi aktivitas malamnya, namun muncul sebagai sosok misterius yang tak ingin dikenal banyak orang. Kekuatan multiplot dari cerita film ini begitu intens, bikin kamu terus menantikan apa yang bakal terungkap selanjutnya. Bagaimana Riddler mempermainkan Batman dan bagaimana Batman memecahkan teka-teki Riddler menjadi poin utama yang membuat kamu merasa terikat dengan cerita film ini. Meski multiplot, penulis naskah sekaligus sutradara Matt Reeves berhasil membuat setiap detik dari 3 jam The Batman menjadi sangat berarti. Tidak ada satupun adegan yang bertele-tele dan tak penting di film ini, sebab setiap adegan mendukung bagaimana pengembangan karakter Bruce dan Batman. Ditambah lagi, film ini juga menyajikan adegan aksi yang memuaskan. Jika sampai terlewat satu scene saja, dipastikan kamu akan mengalami miss cerita dari film ini. Film The Batman menurut hemat saya jika dilihat dari sisi naratif lebih bernuansa ke genre film noir, dipenuhi aura yang lekat dengan kesuraman, kemuraman, dan keputusasaan.
Tahukah kamu film noir? Film noir yang bermakna gelap atau suram merupakan turunan dari genre kriminal dan gangster yang mulai populer pada awal dekade 1940-an hingga akhir 1950-an. Film noir merupakan genre dengan pendekatan tema serta sinematik yang paling unik ketimbang genre-genre lainnya. Temanya selalu berhubungan dengan tindak kriminal seperti pembunuhan, pencurian, serta pemerasan. Alur ceritanya penuh misteri, sulit ditebak, serta kadang membingungkan. Dan apakah secara sinematik film The Batman ini memenuhi standar genre noir? Yuk, kita bahas. Ton warna visual dari film ini pun juga benar-benar gelap atau noir. Seperti yang bisa kamu lihat di trailer, bahkan mungkin yang sudah menonton langsung filmnya, baik di bioskop atau di TV platform. Penggunaan warna antara gelap, warm kecoklatan, dan cool membuat nuansa suram di dalamnya terasa nyata. Ya inilah ciri sinematografi dalam film bergenre noir. Dengan pencahayaan yang low-key lighting, juga penggunaan angle kamera, kamera movement, dan side shot cenderung lamban pada sebagian besar adegannya. Serta ditambah dengan scoring musik yang menawan, menjadikan pengalaman sinematik dari film Matt Reeves ini pantang dilewatkan di layar lebar. Semua berpadu membentuk sinematik yang indah. Lalu bagaimana dalam sisi setting atau latar, wardrobe, properti, dan make up? Setting yang menggambarkan Gotham City ini berbeda dengan Gotham City Batman versi Nolan yang digambarkan sebagai kota metropolitan yang berkembang pesat. Gotham City di Batman disetting dengan hutan beton yang suram, dengan pemvisualan wardrobe, properti, dan make up para tokoh atau karakternya dicipta dalam kondisi putus asa, penuh dengan kejahatan dan korupsi, mulai dari pejabat busuk hingga geng jalanan yang kejam. Kota ini juga divisualkan selalu hujan, langitnya selalu abu-abu, dan bahkan di dalam ruangan lampu tampak terlalu lemah untuk menghilangkan bayangan. Sejauh ini bisa dibilang interpretasi latar sinematik film ini terbaik dan paling atmosferik dari kota Gotham. Di sisi pengadeganan, tentu saja Batman dengan karakter seperti itu yang dapat dibawakan cukup menawan oleh Robert Pattinson. Walau di awal sempat diragukan karena legasi dari Edward Cullen, Robert Pattinson justru mampu menampilkan Batman yang terasa sangat manusiawi. Tidak hanya itu, hadirnya Paul Dano sebagai The Riddler juga mampu memberikan thrills yang selalu meninggalkan tanda tanya dalam setiap kemunculannya, walau durasi kemunculannya tak sebanyak pahlawan berjubah kelelawar itu. Agaknya dari sekian banyak film Batman, hemat saya The Batman ini paling real suramnya dari sisi naratif dan sinematiknya. Sutradara mampu memberikan visual subjektif dari kacamata penonton sehingga terlihat manusiawi dan alamiah layaknya manusia. Tidak semua superhero selalu memiliki daya kekuatan super, namun di film ini menggambarkan dan menceritakan superhero juga manusia. Selamat menonton ya.